ingin meningkatkan apa gaji atau pendapatan rektor, wakil rektor dan dekan. Terus dihitung tuh oleh bagian keuangan. Kira-kira rektor itu satu bulan ya 15 sampai 20 juta. Itu ya Pak Rektor ya? Enggak, namanya cita-cita. Maksudnya biar Pak Rektor nyambi-nyambi gitu. Tapi juga jangan buka cabang kalau gajinya gede gitu. Dibuat gitu ya, dari mulai rektor, wakil rektor, kepala biro, dekan, wakil dekan, kaprodi itu berapa semuanya kebutuhan. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian dan adik-adik gitu ya, begitu dihitung ternyata kebutuhan 1 tahun misalnya berapa? 30 miliar atau 20 miliar, terserah sesuai dengan hitungan. Nah, kemudian nah ini kita ngajak stakeholder gitu ya, entah LKSPWU, entah perbankan gitu. Ini kalau nanti pakai skema wakaf, kira-kira jalannya seperti apa? Itu bisa dilakukan. Itu ada di sekalian ya, Bapak Ibu. Dengan skema wakaf. Karena nanti gimana Pak? Dalam tanda petik cicilannya kepada bank kalau itu misalnya bank itu nalangi. Nah, cicilan dari banknya itu adalah melalui hasil kelola wakaf tiap bulan. Misalnya 1,3 triliun itu tiap bulan kan 6%. Nah itu yang untuk bayar ke bank itu. Tapi itu sudah pakai skema wakaf. Nah ini ya mohon maaf kalau di pesantren cuma ngajinya fikih wakaf memang tidak sampai ke sana. Iya kan? Tidak ada CWLD, CWLS gitu ya. Karena terbukti hari ini teman-teman sekalian PTNBH ya seperti UI, ITB, UNAIR, ITS itu menitipkan uangnya gitu ya untuk wakaf temporer di lembaga melalui BWI gitu ya. Dan itu hasil kelolanya itu untuk beasiswa mahasiswa yang memang ditentukan kriterianya. Itu ditentukan kriterianya. Oh, misalnya fakir miskin gitu kan atau sabilillah seperti di skema zakat gitu ya. Itu sebagai contoh. Jadi misalnya IPB, IPB itu kalau tidak salah itu menitipkan uangnya untuk wakaf temporer itu kurang lebih 200 miliar. Sehingga ketika ada gejolak, mohon maaf misalnya kenaikan UKT, kalau di kampus negeri kan ada UKT ya, itu sudah teridentifikasi siapa saja mahasiswa yang perlu dibantu dari hasil kelola wakaf itu. Jadi hasil kelola wakaf itu ditentukan siapa penerimanya oleh kampus. Nah, kalau ini bisa dilakukan di Darun Najah juga, wah ini keren. Ini baru wakaf. Dan Pak Menteri sering menyampaikan kepada kami, sebenarnya wakaf itu justru menunjukkan kepada kita sebagai orang yang dermawan. Beda dengan zakat. Zakat itu kata beliau justru tidak sepenuhnya orang itu kaya benar. Karena apa? Yang dibayarkan dari zakat itu hanya 2,5%. Makanya pengumpulan zakat itu sampai sekarang kurang lebih 41 triliun. Ya, 41 triliun itu termasuk on off balance sheet. Ya, di luar zakat, ada infak, ada sedekah, ada kurban gitu ya. Nanti sore saya akan bagi dam gitu ya. Kemarin kan haji ada bagi dam tuh, bayar dam gitu ya, lewat Basnas. Nah ini baru mau dibagi yang berupa daging ini. Itu kurang lebih 41 triliun. Itu masih jauh dari harapan zakat 327 triliun per tahun. Kami tadi pagi baru menghitung, ya. Kalau zakat ASN itu semuanya lewat Basnas, gitu ya, itu ada sekitar
2.400.000 ASN, baik PNS maupun P3K, itu zakatnya setiap bulan itu kurang lebih 600 miliar. Berarti kalau itu 1 bulan, berarti 1 tahunnya berapa? 600 miliar kali 12. Berarti kan sudah 1,2 triliun. Ini baru dari ASN. Nah, yang swasta-swasta kan belum masuk nih. Ya, swasta kita berapa? Ya disitulah ketemu 327 triliun itu. Nah maka terutama untuk mahasiswa nih adik-adik sekalian, karena temanya kita itu adalah optimalisasi zakat wakaf untuk nanti penguatan ekosistem pendidikan berkelanjutan, itu tentu yang pertama ini yang ada dalam rencana dan pikiran kami itu adalah satu, bahwa zakat ini bagaimana dipopulerkan, diajarkan kepada masyarakat secara sistematis. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena zakat itu sudah kalah populer dengan umroh. Coba cek, jamaah umroh kita tiap tahun berapa? Belum yang mengambil umroh plus. Yang haji belum lagi haji furoda. Bayangkan, haji furoda itu sampai ada yang 1 miliar. Hanya untuk beberapa hari. Sementara ketika ditanya terkait zakat, nah ini, padahal zakat itu rukun Islam. Sementara umroh sunnah, gitu kan. Lah makanya ini saya juga mengajak ya Darun Najah punya KBH. Travel. Oh, travel umroh lah. Coba itu. Orang-orang yang umroh lewat Darun Najah ini perlu ditanya. Jadi mungkin di formnya itu sudah berzakat lewat mana? Karena apa? Masyarakat kita itu hari ini lebih keren umroh daripada zakat. Itu yang terjadi. Bahkan umroh tuh diceritakan berkali-kali gitu kan. Saya dapat mencium hajar aswad gitu kan. Dan sebagainya. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, ini memang lembaga-lembaga seperti pesantren Darun Najah ini sebenarnya peluang untuk mengambil atau menjemput zakat dari masyarakat itu lebih peluangnya besar. Karena apa? Karena pesantren masih dipercaya oleh masyarakat, oleh publik sebagai lembaga yang kredibel. Jadi kalau masyarakat itu ditanya menempatkan atau menitipkan anak di lembaga pendidikan yang paling aman itu di mana? Itu masih pesantren. Lebih-lebih kemarin ketika COVID, Bapak Ibu, 2020 sampai 2022 awal. Wah, itu kepercayaan masyarakat terhadap pesantren itu di puncak. Karena apa? Sekolah-sekolah formal yang lain itu, ya kan? Dan ternyata orang tua juga sadar mendidik anaknya sendiri aja nggak mudah. Nah, disitulah saya menulis di media bahwa masyarakat, orang tua harus memahami betul bahwa menjadi dosen, menjadi guru gitu ya, itu tantangannya luar biasa. Karena apa? Menghadapi anak-anak yang lahir dari rahim yang berbeda-beda. Dari rahim satu aja, iya kan? Tidak sama. Makanya saya bilang orang tua harus mulai betul-betul menghargai pendidik. Dengan cara apa? Ya dengan cara, mohon maaf saya bilang, jangan nunggak bayaran pondoknya gitu. Kan kadang dianggapnya pesantren itu apa ya? Tidak administratif. Sehingga seolah-olah tidak dicatat. Sehingga apalagi kalau belum by system ya.
Kalau sudah by sistem itu, misalnya telat bayar SPP, otomatis misalnya ketika mau mendownload SKS itu nggak keluar. Misalnya anak saya di UI ya, kuliah di UI itu nggak pernah tuh ada pengumuman waktunya bayar UKT, waktunya apa, ini nggak ada. Semuanya by system. Sehingga kalau telat, ya sudah, berarti nggak bisa lanjut, otomatis cuti. Tapi kalau pesantren kan belum seperti itu. Ya, telat ya masih ditunggu 2 bulan lagi boleh gitu kan. Dan seterusnya. Gitu. Ya lagi-lagi ini juga karena kultur pesantren yang memang sebanyak-banyaknya menerima santri, meskipun ya banyak juga yang akhirnya minta dispensasi gitu. Itu contoh ya. Nah ini adik-adik sekalian coba dibuka peraturannya mana? Ya. Langsung tuh. Dari awal dulu. Sebelumnya. Oh nggak bisa ya. Oke. Jadi adik-adik sekalian, wakaf kita ini yang terlapor ya, itu baru 3,2 triliun. Padahal potensi wakaf kita itu dihitung pakai ilmu tentu saja ya. Itu kurang lebih 180 triliun wakaf uang. Baru 3,2 triliun. Masih jauh. Lah kenapa kok tidak tercapai? Salah satunya tadi ada sebagian masyarakat yang aulawiyahnya, prioritasnya itu bukan wakaf, tapi justru mohon maaf umroh berkali-kali. Padahal Rasulullah sendiri sebagai orang Arab gitu ya, itu menurut satu sumber beliau itu umrohnya hanya 4 kali. Tapi justru orang Indonesia itu lebih dari 4 kali. Nah kemudian ini yang menarik juga ada di sekalian. Nah ini tanah wakaf kita, coba dibuka tanah wakaf. Terus itu ada 451.000 titik. Ini barangkali Darul Nadia pengen mengelola gitu ya. Tanah wakaf yang belum produktif lah itu. Ada 451 lokasi ribu ya. Ini kalau dihitung-hitung itu baru perkiraan tuh 59.000 hektar. Berarti kira-kira seluas apa ya? Singapura aja nggak segitu luasnya. Itu ya. Ini baru hitungan kasar ini. Nah ini wakaf-wakaf kita pun kalau misalnya semuanya produktif dikelola oleh nadir yang profesional, nah ini juga akan berkontribusi. Maka saya nitip nih di Darul Najah gitu ya. Mungkin salah satu ekstrakurikulernya adalah pelatihan untuk mahasiswa menjadi nadir profesional. Jadi anak-anak mahasiswa diberi tantangan itu bagaimana mengelola ya wakaf tanah, wakaf uang, wakaf benda bergerak gitu ya, wakaf benda bergerak selain uang itu seperti apa? Itu diberi tantangan. Karena apa? Kita punya nadir gitu ya, itu umumnya nadir konvensional. Yaitu apa? Hanya berpendidikan pesantren dan baru membaca fikih. Belum ada seperti nadir yang di Malaysia dan nadir di Singapura. Di mana nadir di sana itu adalah CEO. Jadi ahli ekonomi, fikihnya nomor 1. Nah ini Darul Nadia menurut saya sangat mungkin gitu ya untuk mencetak calon-calon nadir. Jadi sarjananya nggak apa-apa, Pak Rektor, yang cakap dalam bidang pengelolaan wakaf. Jadi kalau pengelolaan apa terkait dengan hukum Islam dan macam-macam itu kan sudah biasa. Tapi khusus wakaf ini belum banyak. Gitu. Setahu saya belum banyak. Identifikasi kami nadir-nadir kita tuh umumnya generasi pensiunan.
Jadi sudah para pensiunan itu sudah 60 ke atas. Jadi lillahi ta'ala wafat husnul khotimah masuk surga. Udah itu aja. Tapi wakafnya itu untuk dijadikan produktif atau tidak nggak terpikir. Itu. Padahal apa? Padahal potensinya luar biasa. Oke, terus langsung aja ke asta prioritas Menteri Agama. Terus bergerak. Nah, ini sebagai contoh, nanti sambil nunggu. Jadi tahun ini kami Kementerian Agama itu mengorkestra beasiswa zakat Indonesia. Insya Allah dalam waktu dekat, mohon doa, kami akan mengorkestrasi beasiswa wakaf Indonesia. Sudah ada beberapa lembaga wakaf yang siap untuk berkolaborasi dalam beasiswa wakaf ini. Terutama untuk prodi apa? Untuk prodi yang biaya pendidikannya mahal, tinggi. Misalnya apa? Kedokteran. Wah, itu kan ada yang 300, 400 gitu ya. Wah, ini kalau mengandalkan zakat untuk fuqara masakin, biasanya lembaga amil zakat itu, waduh Pak, kalau itu saya belum mampu. Lebih baik 400 itu untuk fuqara masakin. Itu bisa untuk beberapa orang gitu kan. Tapi kalau untuk satu orang, wah ini ya karena lagi-lagi semangatnya adalah pemerataan gitu ya. Dan memang masih banyak mustahik kita gitu yang butuh sifatnya konsumtif. Nah, ini yang masih kami pikirkan bersama gitu ya. Nah, ini contoh nih. Jadi lembaga mil zakat yang menurut regulasi itu sudah sesuai dengan regulasi itu baru beberapa. Misalnya dari Las Nasional itu dari 51 lebih itu hanya 22 yang meningkat. Yang pengumpulannya setahun 30 miliar minimal. Jadi Indonesia itu sebenarnya kaya Pak Rektor. Cuma tadi itu kebanyakan rumah dan seterusnya. Kemudian juga ini yang Las Provinsi. Las Provinsi itu kurang lebih ada 39. Lah ternyata 14 itu yang meningkat. Gitu ya. Kemudian Las Kabupaten Kota itu ada 37. Las Kabupaten Kota itu pengumpulannya minimal hanya 2 miliar. Kalau provinsi 10 miliar. Nah, itu kan lumayan. 22 kali 30 miliar minimal sudah kelihatan. Nah, ini sayangnya jadi sekalian itu hari ini zakat itu masih kebanyakan sifatnya distributif. Didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan menengah ke bawah. Belum untuk pendidikan tinggi. Karena apa? Pendidikan tinggi bagi mustahik itu sesuatu yang sangat istimewa. Masih istimewa. Belum sesuatu yang wajib. Sehingga kalau adik-adik hari ini sampai ke pendidikan tinggi, itu sudah luar biasa. Oke, berikutnya ini yang ingin saya sampaikan. Nah, ini tolong dibuka tadi yang contoh endowment fund di perguruan tinggi luar negeri. Nah, barangkali bisa untuk belajar ya. Di luar negeri itu misalnya ini, nah ini endowment fund yang ada di perguruan tinggi di luar negeri yang sangat terkenal ya. Itu coba, ini sebenarnya bukan rupiah itu ya. Iya, dolar. Jadi yang saya tahu misalnya mungkin teman-teman juga baca ya. Harvard itu endowment fund-nya diblokir oleh Donald Trump. Gara-gara apa? Gara-gara ikut demo Palestina. Tapi ya karena di sana tempatnya orang pinter gitu ya. Meskipun pemerintahnya nggak berpihak gitu kan, ya jalan aja.
Karena apa? Lah ini seperti Darun Najah sudah mandiri. Coba bayangkan misalnya nih kalau UI, ITB gitu ya, kemudian di stop gitu oleh negara, ya boleh jadi kolot. Maka disitulah menurut saya pentingnya kemandirian, gitu. Karena dengan mandiri itu tidak akan banyak tergantung dengan luar. Nah, kemudian itu di sebelah itu adalah yang perguruan tinggi di Indonesia. Itu ada ITS, kemudian ada IPB gitu ya. Kemudian ada apa lagi tuh? PTNB, Telkom Barat. Iya, Telkom gitu ya. UT. Iya, UT gitu. Itu coba tuh, IPB itu 350 miliar. Ya, kemudian PTN di Jabar itu setelah dikumpulkan ada 300 miliar. Nah, ini dari mana? Ini awalnya tentu saja sebelum menjadi PTNBH kan mereka BLU terlebih dahulu. Nah, dalam regulasi memang kalau masih BLU belum bisa apa ini dana-dana seperti itu bisa dititipkan di lembaga filantropi seperti wakaf. Nah, makanya saya harapkan dan saya sarankan misalnya Darun Najah pilihannya tentu kalau tidak wakaf ya zakat. Tapi yang paling fleksibel itu adalah wakaf. Karena Darun Najah sendiri sudah melakukan bagaimana pengembangan pesantrennya itu melalui wakaf. Dan wakaf hari ini yang paling punya peluang besar itu adalah wakaf uang. Nah, dari wakaf uang itu yang paling punya peluang besar juga adalah wakaf uang temporer. Jadi saya baru baru tahu ya, agak heran, gitu. Terheran-heran juga gitu, dari teman-teman forum wakaf ya. Ada itu wakif itu wakaf uang 400, 500, 1 miliar itu ringan banget gitu. Karena apa? Wakafnya muakkad, wakafnya temporer. Bahasanya apa? Daripada deposito di bank gitu ya, yang itu ternyata juga kecil di bawah 5%. Lah ini lebih baik di depo apa di CWLS kan, di CWLD kan, ternyata apa? 6%. Uangnya utuh dan ada LSP-nya, lembaga penjaminnya, LPS-nya. Lembaga penjamin simpanannya ada. Karena apa? Mendapat pengawasan dari OJK. Lah mungkin itu sebagai pengantar Pak Rektor dan moderator pembawa acara. Jadi kalau saya sih optimis gitu ya bahwa wakaf nah ini yang akan dikembangkan mungkin agak berbeda dalam konteks pengembangan pesantren ya. Yang sekarang ini adalah wakaf langsung terkait dengan pendidikan untuk beasiswa, untuk kesejahteraan pendidik. Itu menurut saya dibuat program aja. Jadi yang tadi saya buat skema itu misalnya gaji dosen, gaji birokrat kampusnya itu berapa, dibuat skema. Nah, kemudian langsung deklarasi wakaf uang melalui LKSPWU apa dipilih terserah. Gitu. Kami sekarang ini sudah ada 51 LKSPWU, lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Salah satunya adalah BCA Syariah, itu juga LKSPWU, atau BSI, itu juga bisa. Banyak sekarang itu yang bisa diajak untuk kolaborasi. Dan kalau yang mengajak Darun Najah itu pasti lebih mudah. Karena apa? Sudah punya nama, brandingnya sudah sangat jelas. Beda kalau mohon maaf lembaganya kecil, belum punya reputasi gitu. Mungkin presentasi berbusa-busa juga. Tapi kalau Darun Najah nggak perlu presentasi. Oh ya langsung Pak saya ikut, itu pasti begitu. Mungkin itu dari saya sebagai pengantar. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa yang hari ini mulai memasuki kuliah di Darun Najah sudah bercita-cita menjadi muzaki dan menjadi wakif. Amin. Itu sudah harus tertanam dalam hati adik-adik. Dan kemudian Darun Najah memfasilitasi bagaimana menjadi muzaki dan menjadi wakif sejak semester awal
di Darun Najah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Open. Dalam artinya, apakah alokasi zakat dan wakaf benar-benar menjangkau mahasiswa dari kelompok marginal
atau hanya simbolik. Lalu yang ketiga, bagi kanan menjawab kritik bahwa penggunaan zakat dan wakaf untuk pendidikan tinggi lebih bersifat realistis daripada membantu kebutuhan dasar umat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Kayaknya orang main terus semua. Masih ada? Putri mahasiswi. Luar biasa, udah kritis. Berarti udah baca berapa? Iya. Ada yang dibaca. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, nama saya Khairul Martizo, baru masuk jurusan HKI. Di Keluarga Islam. Oh, HKI. Izin bertanya, Ustaz, sebagai nadir atau panitia wakaf ya, apakah benar ada bagian daripada wakaf itu sendiri? Karena saya pernah juga berkhidmat ya baru belajar, terus sama pihak panitia itu dibagi juga gitu katanya ada bagian, tapi saya ragu dulu. Mohon jawabannya. Iya, iya. Udah dibaca? Lagi itu tuh Oh ini, kalau ini Bu Guru, Bu dosen, Bu Guru. Kalau ini Wakif dan Muzaki ini. Ada satu pertanyaan yang tadi kita agak menarik gitu ya, karena biasanya kan kita punya wakaf itu tentang Islam kalau sudah mewakafkan. Oh iya. Ini saya mendengar yang baru ada wakaf temporer ya. Jadi saya ingin menanyakan bagaimana kaidahnya atau caranya dari wakaf temporer ini. Karena tadi kan ini sedikit saya dengar tadi dari Bapak kan ada kalau didepositkan didepositkan gitu kan ada 5%. Sedangkan kalau yang wakaf temporer ini 4%. Apakah ini ada beda di profil atau mohon klarifikasi. Oke. Saya jawab terakhir dulu ya. Itu lagi tuh nanya tuh. Iya, jadi wakaf uang termasuk juga wakaf temporer ya. Jadi wakaf uang itu memang tidak dikenal dalam khazanah fikih Syafi'i ya. Jadi fikih wakaf uang itu dari Abu Hanifah. Termasuk juga wakaf temporer ini juga sama, Pak. Saya itu dulunya juga nggak mengenal. Setelah jadi direktur baru mengenal. Ternyata loh, sudah sedemikian berkembangnya ya diskursus wakaf. Bahkan wakif itu juga bisa berasal dari non-muslim. Ya, wakif itu bisa dari non-muslim. Nah, ini kan menarik juga. Dan saya sekarang bersama-sama seorang pemilik rest area ya, orang Padang non-muslim Cina gitu. Itu sedang mengembangkan wakaf. Gitu. Karena punya lahan kurang lebih 30 hektar. Untuk apa? Nah, kan dikenal ada wakaf duri atau wakaf ahli ya. Ada wakaf khairi dan sebagainya itu. Ini
wakaf ini nanti hasil kelolanya untuk misalnya keluarga saya yang kurang mampu, tapi dalam jangka waktu 1 tahun saja. Nah nanti begitu 1 tahun, nadir dan pihak terkait akan mengembalikan uang itu kembali dalam keadaan utuh. Karena apa? Yang digunakan hanya hasil kelola 100 juta. Nah, tentu kalau dikumpulkan, di sini ada dosen 200 kali 100 juta, berarti 2 miliar. Diserahkan kepada ahlinya, itu jadi macam-macam. Itu Bu. Jadi sangat mudah. Ini sayangnya kalau betul-betul fokus wakaf, saya menyiapkan krisnya gitu. Untuk wakaf gitu ya. Gitu Bu ya, sederhana. Saya baru cerita ke Pak Rektor, tahun lalu kalau nggak salah saya mendampingi Gubernur Sumatera Barat hadir di pesantren Arisalah untuk wakaf uang temporer. Itu dalam waktu 2 miliar. Wakafnya online. Jadi hari ini kan boleh jadi ada Siapa ini? kan tidak harus ke Indonesia. Udah lewat lewat online saja. Kemudian yang kedua, ini ada nadir wakaf ya, jadi mahasiswa tapi sudah pernah jadi nadir. Dalam undang-undang nadir yang sudah berhasil mengelola wakaf tadi misalnya uang 100 juta atau 2 miliar, kemudian sudah berhasil ada hasil kelolanya, itu nadir dapat hak 10%. Itu ada dalam undang-undang. Nah ini dalam revisi undang-undang kami mengusulkan untuk naik, bukan 10% tapi 15%. Jadi misalnya kalau hasil kelola 2 miliar itu 100 juta, berarti nadir dapat 10 juta. Nah itu dalam 1 bulan kan keren. 10 juta 1 bulan. Ini insya Allah kalau nadirnya profesional, insya Allah akan mengurangi daftar menjadi pegawai negeri. Karena apa? Jadi nadir aja bisa 10 juta. Gitu loh. Sementara jadi pegawai negeri dapat 10 juta itu berapa tahun? Itu kan catatannya nadirnya inovatif, kreatif. Dan ini sudah banyak buktinya. Gitu ya. Sudah banyak buktinya. Mbak siapa tadi? Pak Khairun Nisa ya. Khairun Hafidhah. Ya, oke itu ya. Jadi itu halal, Mbak. Silakan diambil kalau memang belum sempat diambil. Itu halal. Dilindungi oleh undang-undang. Kemudian yang pertama, ini ada enggak tumpang tindih ya. Jadi gini, alhamdulillah karena saya juga sebelumnya mengelola beasiswa program beasiswa santri berprestasi. Itu bagian dari program LPDP, tapi khusus untuk santri. Jadi di luar santri nggak dapat. Santrinya minimal 3 tahun. Jadi ketika mendaftar sudah harus ada tuh keterangan pernah mondok pesantren di pesantren mana minimal 3 tahun. Jadi kalau kurang dari 3 tahun tidak bisa masuk. Nah bedanya dengan beasiswa zakat apa? Kalau di beasiswa zakat itu calon penerimanya harus bukan sekedar kalau misalnya dia santri, itu bukan sekedar santri tapi juga masuk kategori asnaf, yaitu fuqara dan masakin. Hanya 2 saja. Ditambah dikit-dikit sabilillah. Barangkali fakir miskinnya sudah nggak ada gitu. Nah, kita buka asnaf sabilillah. Dan ini seleksinya cukup ketat karena harus menyertakan berbagai keterangan. Jadi insya Allah tidak tumpang tindih. Dan bahkan kami dari proses seleksi itu diketahui ada calon mahasiswa yang daftar padahal dia sudah dapat KIP. Ini juga terdetek karena by system. Itu Mas ya. Jadi insya Allah tidak tumpang tindih. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan beasiswa zakat itu apakah hanya simbolik gitu ya? Ya simbolik itu penting. Tapi kalau zakat itu tidak bisa seperti penggunaan dana-dana yang lain. Karena apa? Tasarrufuz zakah itu mustahiknya harus jelas. By name, by address. Mohon maaf, teman-teman juga mendengar ya.
ketidaktepatan bantuan sosial. Itu berapa persen? 40%. Sehingga dana negara yang tidak tepat sasaran itu jumlahnya cukup besar. Cukup besar. Makanya kenapa ini pemerintah sekarang membuat namanya dataset, data tunggal sosial ekonomi. Itu sudah ada datanya untuk ini. Beliau rektor ini dan wakil rektor sudah ada namanya di situ. Data tentang orang-orang di Indonesia, baik yang mustahik maupun yang muzaki. Itu. Dan sekarang saya mendorong lembaga zakat dan Basnas ketika mau menyalurkan harus menggunakan dataset. Jadi harus jelas alamatnya itu siapa. Sebab kalau tidak, terus terang saya ini sering cerita di berbagai tempat. Saya termasuk didata oleh Pak Duku, tahu Pak Duku ya? Ya. Itu sebagai penerima bantuan kompor gas. Nah ini ketika saya nolak, itu nggak diterima. Udah diterima aja nggak apa-apa. Rupanya ini yang menyebabkan seluruh bantuan itu habis. Karena apa yang tidak berhak pun menerima. Dan ketika habis itu berarti poinnya tinggi. Terserap gitu loh. Ini kan nggak benar. Gitu ya, mestinya ya sesuai dengan kriteria penerima kompor gas adalah mereka yang belum punya kompor gas. Lah hari ini yang belum punya kompor gas mana? Oh semuanya udah pakai kompor gas. Kan? Berarti jenis bantuan juga perlu diberi kriteria tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Gitu, bukan kebutuhan calon penyalur. Gitu ya. Sebab hari ini yang memakai kayu bakar itu hanya beberapa masyarakat di desa. Di desa pun hari ini sudah pakai kompor gas. Nah karena itu kami sebagai pengelola, insya Allah kami sudah berdasarkan SOP itu tidak elitis, gitu ya. Karena kami memastikan betul nih penerima itu fuqara masakin. Jadi kalau dan bahkan ada perjanjiannya, kalau di kemudian hari terbukti bukan dari keluarga miskin, maka wajib berhenti menerima beasiswa zakat dan wajib mengembalikan. Karena apa? Bukan haknya. Lah makanya adik-adik juga perlu kritis nih. Kok saya tercatat penerima ya? Padahal saya kuliahnya di Darun Najah gitu. Kira-kira kalau di Darun Najah kan bukan mustahik ya. Tapi muzaki. Gitu Mas ya. Respon saya terima kasih, ini pertanyaannya luar biasa nih, kritis-kritis. Termasuk wakaf temporer Bu ya. Nah, ini mohon digerakkan Pak Rektor, wakaf temporer. Kalau saya sih sederhana, minimal misalnya rektor itu wakaf temporer selama menjabat 5 tahun 10 juta, kan kecil. Wakil rektor 7,5 juta, dekan 7 juta, kaprodi 5 juta, dosen 3 juta. Sudah terkumpul berapa? Insya Allah tuh kalau terkumpul sekedar 5 miliar bisa. Nah, dititipkan di lembaga kenadiran gitu ya, BWI, nanti tiap tahun akan mendapatkan imbal baliknya. Kami Bapak Ibu mengembangkan inkubasi wakaf produktif. Salah satunya dari mana? Dari hasil kelola wakaf. Jadi kami memberikan bantuan inkubasi misalnya kepada masjid yang punya layanan sosial. Misalnya kan ada masjid yang punya aula, ya kan, untuk pesta pernikahan ya tidak terlalu mewah, tapi kan sudah di ruang publik, masjidnya pun menjadi multipurpose, gitu kan, atau pedagang-pedagang UMKM dan seterusnya. Mungkin itu Pak Rektor, terima kasih. Cukup ya? Cukup ditutup. Pas kalau gitu. Basnas Matraman, Basnas Pusat, mau kumpul itu Basnas Pusat. Iya ini kalau dibaca pusat di Kelamat. Hubungan mahasiswa berprestasi oleh Alusan Akademi yang menulis ini. Kalau boleh. Ya.
Masih banyak. Tolong. Boleh izin ya? Boleh, silakan. Monggo. Yang masih Baik, mohon perhatian untuk semua mahasiswa-mahasiswi. Izin membacakan surat keputusan tentang mahasiswa berprestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Darun Najah nomor 2150 garis miring UDN titik WR1 garis miring H garis miring Romawi 9 garis miring 2025 tentang penetapan mahasiswa berprestasi semester genap tahun akademik 2024-2025. Surat keputusan WR1 Universitas Darun Najah menimbang A. Bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan prestasi secara akademik, kreativitas dan inovatif mahasiswa Universitas Darun Najah, maka dipandang perlu WR1 bidang akademik dan kemahasiswaan untuk memberikan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi tahun akademik 2024-2025. B. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini merupakan hasil dari keputusan rapat pemilihan mahasiswa berprestasi tahun akademik 2024-2025 yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2025 yang dituangkan dalam berita acara untuk ditetapkan sebagai mahasiswa berprestasi. C. Bahwa berdasarkan butir A dan B, maka perlu diterbitkan surat keputusannya. Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Memutuskan menetapkan penetapan mahasiswa berprestasi tahun akademik 2024-2025 dengan nama-nama mahasiswa yang tercantum dalam surat keputusan Rektor Universitas Darun Najah. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 8 September 2025. WR1 bidang akademik Fajar Suryono MA. Mahasiswa terbaik akademik semester genap tahun akademik 2023-2024. Bagi nama-nama yang dipanggil agar untuk maju ke depan dibantu tolong panitia dan pada ibu status sebelah Pak Prodi untuk bisa memberikan sertifikat kepada mahasiswa terbaik akademik. 1. Prodi Hukum Keluarga Islam Khaliza Fitriana dengan indeks prestasi 3,86. Khaliza Fitriana. Boleh langsung maju ke depan. Prodi Manajemen Pendidikan Islam Abiyu Al-Ghifari dengan indeks prestasi 3,96. Abiyu Al-Ghifari boleh maju ke depan. Prodi Manajemen Pendidikan Islam PSDK Bogor Muhammad Zainal Arif dengan indeks prestasi 3,91. Selanjutnya Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Rifa Nafisa
dengan indeks prestasi 3,86. Selanjutnya, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PSDK Bogor, Ratu Salsabila Siti NS dengan indeks prestasi 3,87. Selanjutnya, Prodi Administrasi Bisnis, Ulfa Sri Rezeki dengan indeks prestasi 3,82. Selanjutnya, Prodi Kewirausahaan Anita dengan indeks prestasi 3,87. Selanjutnya, Prodi Bisnis Digital Al-Murabbi Rasul Al-Hawali dengan indeks prestasi 4. Prodi Rekayasa Perangkat Lunak Rada Fitri Yani dengan indeks prestasi 3,85. Prodi Sains Aktuaria Amalia Junika dengan indeks prestasi 3,96. Dan yang terakhir, Prodi Sistem Informasi dan Teknologi Bayu Andika Simola dengan indeks prestasi 4. Baik, bagi nama-nama yang dipanggil, silakan untuk maju ke depan. Khaliza Fitriana, Abiyu Al-Ghifari, Muhammad Zainal Arif, Rifan Nafisa, Ratu Salsabila Siti, Ulfa Sri Rezeki, Anita Abdul Qadir Rasul Al-Tawali, Rada Fitriani, Amalia Junika, dan Bayu Andika Simola. Ada pertanyaan? Tolong dibantu maju ke depan. Karena selain ini mahasiswa terbaik non akademik kami bacakan. Silakan. Baik, kami minta kepada para kaprodi yang terkait yang hadir, silakan untuk memberi sertifikat yang diberikan. Khaliza Fitriana, Mojuda, Abiyu Al-Ghifari, Muhammad Zainal Arif, wujud. Baik, boleh kami undang kepada Ustazah Bruna Ismana bisa memberikan kaprodinya dari SDK Bogor. Dan Rifan Nafisa ada, kami minta Ustazah Bibi. Ratu Salsabila wujud. Baik, juga boleh kepada Bu Guna untuk memberikan pada Ratu Salsabila karena dari PSDK Bogor. Ya, untuk tolong dibantu yang hadir karena tidak semuanya hadir. Untuk mahasiswa Bayu Pendidikan boleh Ustaz Hasim Jamil memberikan sertifikat penghargaan mahasiswa berprestasi akademik.
Riyani. Boleh ada yang memberikan pesan hasil Ustaz? Yang dari prodi rekayasa perangkat lunak. Baik, Ulfa boleh Bu Rizka bisa memberikan. Tahu, ini kita lagi di foto. Ya, terima kasih. Selanjutnya dibantu yang lagi di sana ada Muhammad Zainal Ali dari Zainal Ali. Terus ada Bayu Andika dan Ustaz Abdul Robi ya. Boleh untuk Bayu, kami minta Ustaz Asim Jamil lagi. Prof. Adir, Prof. izin untuk pada IPK Bayu. Oke, selanjutnya Muhammad Zainal Arif, MPI Mes Depo Bogor. Boleh mungkin Ustaz ada yang lain? Terakhir. Terakhir. Terima kasih. Foto satu baris boleh datang ke depan. Boleh foto. Agak maju lagi. Oke, terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan yang baik. Selanjutnya mahasiswa terbaik non akademik semester genap tahun akademik 2024-2025. Prodi Hukum Keluarga Islam Syahrila Al-Habbi. Boleh bisa maju ke depan. Prodi Manajemen Pendidikan Islam Huzaifa Abian Norman. Selanjutnya Prodi Manajemen Pendidikan Islam PSDKU Bogor Salsa Falisya Fatma. Selanjutnya Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Irsyiro Wardani. Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PSDKU Bogor Syiftia Nurbaiti. Prodi Administrasi Bisnis
Muhammad Jami Hidayat, Prodi Kewirausahaan, Budi Sanjaya, Prodi Bisnis Digital, Raihan Ramadan, Prodi Sains Aktuaria, Muslimin, Prodi Rekayasa Perangkat Lunak, Muhammad Dafa Sidki, dan yang terakhir Prodi Sistem Teknologi dan Informasi, Muhammad Tarik Abdul Hakim. Baik, para nama-nama yang dipanggil agar langsung maju ke depan. Syahrilal lagi muncul. Langsung boleh maju ke depan. Huzaifah Arbian Norman. Terus selanjutnya sama-sama Alisa Fatma, Insyaallah Wardani, ada Cynthia Nurbaini, Zaki Hidayat muncul, Budi Sanjaya muncul, Raihan Ramadan yang muncul, Muslimin, Muhammad Dafa Sidki, Muhammad Tarik Abdul Hakim. Ya boleh. Baik, kami minta kepada Ustaz Anas Koji bisa memberikan penghargaan pada mahasiswa terbaik yang akademik oleh bagian lagu besar. Tolong dibantu panitia. Saya hadir terlebih dahulu, boleh. Oke, selanjutnya langsung lagi Anas, masih Anas yang akan banyak. Oke, lagi ke situ. Baik, untuk yang putih kami minta kepada Ustazah Gina untuk memberikan penghargaan kepada Bunur juga ya itu Bunur Ustazah Dea. Yes. Oke, lagi.
Baik, foto bersama, hasil prestasi, boleh geser sedikit. Maju, maju. Oke. Apa? Oke. Geser ke kanan. Lagi. Oke, terima kasih. Beri kita tepuk tangan yang meriah buat pertama sesi. Baik, para yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Ahmad Said Al-Badri. Dengan para kami persilakan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berkumpul di tempat ini mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Prof. Dr. Haji Waryono. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Serta kita kirimkan doa itu kepada para wali serta para pendiri yaitu pondok pesantren Darul Najat yaitu Dr. Handes Kiai Haji Abdul Manak Mufayyar dan juga Dr. Handes Kiai Haji Muhammad Amin serta Letnan Kolonel Purnawirawan Dr. Handes Haji Teman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan ampunannya kepada almarhum dan menempatkannya di surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirina ila wa barik wasallim alhamdulillah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan lain hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya rabbana alhamdulillah yang bagi jalal wa ikram wa sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il syai'at wa tarfa'una biha 'inda al-a'la darajat wa tuballighuna biha sallallahu min jami'il khairat fil hayati wal ba'da wal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana li ikhwanina al-iman wa la taj'alna fi qulubina illa lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al tawil umurana fi ta'atika waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وغنى في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون
علينا فيه شفاعة الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب. اللهم استعمل أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا والأستاذنا وأمور تلاميذنا وأمور مديرنا وأمور خصوصا معاهدنا وجامعتنا دائما ما دام في السماوات وما في الأرض. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من فضلك سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yang bersama membaca hamda saya selalu berdoa acara mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.